ada pertanyaan mungkin? Bapak Ibu Oke, dosen juga boleh tanya. Oh iya, ada kayaknya Nadia Ursula ya, angkat tangan. Boleh, silahkan Mbak Nadia. oke, halo Kak Desi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadia dari angkatan 22. Nah, di sini aku mau nanya ke Kak Desi nih soal kuliah matematika gitu. Nah, ini Hmm, kira-kira tuh berapa persen sih mata kuliah matematika yang terimplementasi di dunia kerja berdasarkan pengalaman hmm, kakak sendiri, terutama di bidang-bidang research gitu. Karena kan saya juga intens dengan bidang-bidang research gitu-gitu. Kepo juga nih sejauh mana sih matematika itu hadir dalam dunia research gitu-gitu. Terus yang kedua, Kak Desi punya tips ini nggak? Tips karir dalam konteks bukan kita mencari, tapi kita dicari gitu. ya, Ada nggak Kak? Gitu. Terima ya, kasih. ya, that's a good question. Saya jawab yang pertama dulu ya, soal yang tadi. Nah, sekarang Mbak Nadia, mungkin yang saya jawab sekarang bisa jadi udah berbeda dengan yang Mbak Nadia alami saat ini gitu ya. Ya, maksudnya zaman saya dulu. Kenapa? Karena saya juga beberapa kali kan ketemu Pak Pak Aris, Pak Hartono. Jadi saya tahu nih, prodi tuh udah berubah sedemikian hingga nih kan saya udah angkatan jadul ya. Jadi penyesuaian mata kuliah itu udah sangat banyak. Jadi yang saya ceritakan dulu dan yang sekarang Nadia alami udah bisa jadi berbeda, gitu ya. Nah, for example, saya, ketika zaman saya dulu, saya kuliah 2002 ya, research itu belum terlalu menjadi salah satu bidang pekerjaan yang, apa ya istilahnya ya, yang banyak anak lulusan di zaman saya tuh terjun ke sana, gitu loh, belum banyak. Kenapa? Karena memang, research juga, apa ya, termasuk termasuk, role yang baru naik nih sekarang gitu loh. Jadi zaman saya tuh belum terlalu populer juga. Sehingga memang, belum terlalu banyak mata kuliah yang benar-benar direct, applicable. Nah, tapi satu hal yang paling penting adalah, sebenarnya anak lulusan matematika itu bisa banget bersaing dengan lulusan luar, tidak hanya ngomongin mata kuliahnya, gitu. Karena gini deh, gampangnya, kalau kamu kuliah, orang itu nggak tanya kamu loh, "Woi, mata kuliah kamu tuh dapat A atau dapat B atau apa?" Enggak. Tapi kamu itu dinilai sebagai pribadi yang utuh gitu loh. Pribadi dengan kelemahan di sini, kekuatan di sini gitu loh. Jadi enggak berarti bahwa, oh kalau aku jago di mata kuliah itu bahwa aku akan sukses atau apa, ya enggak tentu juga. Tapi secara keseluruhan skill set yang semua diajarkan, analytical skill yang ditanamkan semasa kuliah, itu yang paling berguna gitu ketika di masa kamu bekerja gitu ya. Karena pada akhirnya skill-skill research itu bisa kamu pelajari tidak hanya di bangku kuliah gitu ya. Tapi sekarang teman-teman yang angkatan baru ini jauh sangat lebih lebih beruntung karena kan zaman terus berjalan ya. Penyesuaian mata kuliah terus dilakukan. Nah, sekarang kalau saya ngobrol dengan Pak Hartono, dengan Pak Aris, udah ada mata kuliah ini belum Pak? Wah, udah ada. Wah, kok zaman saya dulu nggak ada ya, kayaknya enakan zaman sekarang nih, gitu. Jadi, teman-teman pasti saya yakin akan dapat mata kuliah yang jauh lebih relevan daripada zaman saya dulu. Karena ya saya nggak nyalahin kampus ya, karena memang dulu, di zaman dulu itu, bidang research mungkin baru baru mulai naik gitu ya, jadi memang belum banyak gitu. Even dulu teman-teman saya, kayak bos saya itu alumni matematika UI gitu ya, sama juga komennya gitu, paling yang banyak kepake ya statistikanya gitu ya, tapi yang bener-bener tentang market research tuh dia juga nggak pernah dapet gitu di masa kuliah. Karena ya itu, zaman dulu memang belum banyak gitu. Nah, sekarang udah banyak banget gitu, banyak sekali, mata kuliah yang akan jauh lebih relevan buat buat teman-teman gitu. Tapi, ya kalau ditanya berapa persen, ya saya juga mungkin nggak tahu ya seberapa persen, tapi satu hal yang pasti adalah, skill set secara
secara total gitu ya, semuanya analytical skill, numerical skill itu semua yang bisa teman-teman bawa kemanapun dan juga apapun gitu ya, maksudnya apapun job role Anda itu pasti akan ngebantu gitu. Nah, terus yang pertanyaan kedua mengenai bagaimana caranya agar dicari bukan mencari gitu. Nah, ini butuh proses, Nadia. Ketika awal as a fresh graduate, tahap yang kamu harus lalui memang tahap mencari dulu, gitu. Kenapa? Karena personal branding kamu belum kebentuk, gitu ya. Tapi lama-kelamaan memang udah proses akan beralih menjadi dicari. For example, saya mendapatkan pekerjaan ya pindah-pindah gitu ya. Hampir semuanya saya nggak nyari. Jadi saya di-approach oleh HRD sini, saya di-approach oleh headhunter sini, dan ditawarkan. Tapi kalau ditanya tipsnya apa? Tipsnya semua, your personal branding, your CV, yang tadi itu gitu ya. Itu akan ngebangun kalau kamu lakuin step by step itu dengan baik gitu ya. Lama-lama kamu yang akan dicari memang. Kamu nggak perlu mencari gitu, karena headhunter yang akan ngekontak kamu via LinkedIn account gitu. Karena ya kamu udah punya personal branding yang strong. Ya itu makanya tahap kalau ditanya tipsnya apa, tipsnya dengan melakukan tips yang tadi saya jelasin, ya harapannya nanti teman-teman udah akan sampai ke tahap itu gitu. Tahap di mana teman-teman udah nggak perlu capek mencari, tapi teman-teman akan dicari gitu. Semoga itu membantu. Ada tambahan atau mungkin jawaban saya yang kurang jelas? Udah cukup kok, Kak. Terima kasih, Kak. Saya izin 1 menit bentar ya, karena lowbat saya ngecas bentar. Silakan, Desi. Bentar ya, saya ngambil charger bentar. Ya, mungkin teman-teman yang lain sambil menyiapkan kira-kira apa yang ingin ditanyakan. Tadi cukup menarik apa yang disampaikan Kak Desi tadi. Jawaban Haris Kak mungkin Desi tadi sekaligus menjawab kemarin waktu dialogal ya, kok kurikulum harus diubah gitu kan. Nah, jadi ini sangat jelas transformasi kurikulum itu sejak 2002 itu memang banyak sekali ya. Jadi kemarin mungkin Kak Desi perlu tahu, kemarin itu ada pertanyaan waktu dialogal, kok kurikulum kok diubah gitu kan. Jadi ada semacam mungkin gangguan gitu ya ketika kurikulum itu harus disesuaikan. Nah, ini saya kira jawaban Kak Desi tadi betul sekali dan tepat, malah menjawab betul-betul dari lapangan ya, bukan hanya dari dosen yang mungkin lebih ke intuitif ya, tapi sungguh-sungguh dari lapangan bahwa kurikulum memang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan permintaan di lapangan. Silakan dilanjut. Mungkin saya nambahin dikit ya, Pak Aris. Saya kan kalau awal-awal dulu apply kerja kan saya ya belum nyaring CV ibaratnya ya. Baru saya apply CV, kemudian orang yang nyaring CV saya gitu. Kalau sekarang kan saya nyaring CV gitu ya, nyaring CV orang yang apply buat tim saya misalkan. Dan saya tuh jujur gitu kalau ngelihat, gila ya CV anak-anak sekarang tuh bagus-bagus banget gitu. Jadi saya sampai mikir gitu loh, membayangkan kalau saya dulu zaman fresh graduate, CV saya yang sejelek itu, saya nggak mungkin keterima. Compare dengan CV yang saya terima gitu dari fresh graduate yang sebagus itu. Jadi ya saya refleksi gitu loh. Anak-anak ini tuh jauh lebih keren dari saya dulu gitu ya. Jadi emang teman-teman di sini tuh harus benar-benar sebaik mungkin gitu, karena di lapangan lulusan-lulusan itu bagus-bagus banget gitu, kayak yang sebagus itu gitu. Jadi
ya jangan sampai kita kayak ngerasa, wah, kayak katak dalam tempurung ya, oh gini doang ya. Ternyata sebenarnya di luar, di lapangan, lulusan-lulusan lain udah punya CV yang sebagus itu achievement-nya, seperti itu. Jadi ya pergunakanlah opportunity yang udah disiapkan oleh kampus gitu, banyak hal, jangan sampai menyesal di kemudian hari gitu sih. Oke, baik teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Pak Aris dan Pak Artuno juga dipersilakan kalau ingin bertanya. Boleh Pak. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Biasanya pertanyaan dari dosen susah-susah. Oke, saya coba mungkin membantu teman-teman yang mungkin berpikir ya. Ada pengalaman dari beberapa alumni yang cerita pada saya yang gagal ketika tes wawancara gitu ya. Jadi gagal dalam menampilkan dirinya sebagai dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, ini mungkin Mbak Desi perlu memberikan tips ya, menampilkan diri secara genuine gitu itu seperti apa. Contohnya misalnya kalau ada pertanyaan, kamu minta gaji berapa? Nah, itu bagi kultur mungkin Jawa itu kan agak susah. Saya mungkin bisa kebanyakan orang bisa menjawab, saya menurut kantor saja, tapi saya kira itu bukan jawaban yang diharapkan sebenarnya. Orang harus punya kepercayaan diri untuk menampilkan sesuai dengan kemampuannya, dia perlu dihargai seperti apa. Mungkin ada tips dari Desi untuk hal ini, silakan. Nah, yang pertama dulu ya Pak, yang tadi kok banyak yang cerita gagal di interview gitu ya. Kalau saya lihat sekarang, tren apa ya? Tren generasi itu kan beda-beda ya. Mungkin Bapak Ibu dosen, teman-teman di sini tahulah generasi-generasi gitu ya. Kita mulai dari yang sekarang masih eksis di dunia kerja itu kan ada generasi boomers gitu. Baby boomers itu yang udah di atas 50 lah ya. Biasanya mereka sudah megang tampuk kepemimpinan yang udah tinggi-tinggi gitu ya, boomers. Kemudian ada generasi berikutnya, generasi X. Generasi X itu generasi yang 40 plus lah ya, yang biasanya juga udah levelnya tinggi gitu. Nah, boomers dan X itu punya style yang lebih down to earth ya, gimana ya? Mereka zaman belum digitalize kan lahirnya gitu. Jadi memang punya kecenderungan yang lebih loyal, lebih pendiam, lebih tidak suka perubahan. Nah, lalu ada generasi Y. Generasi Y itu yang kita bilang generasi milenial. Ini generasinya saya gitu ya. Generasi milenial itu generasi yang bridging between generasi boomers X ke generasi digital yang generasi Z gitu ya. Nah, teman-teman yang banyak di sini nih kayaknya generasi Z nih gitu, yang banyak ada di sini nih ya. Nah, saya mungkin beda generasi dengan teman-teman, tapi saya tuh in between. Nah, generasi Y ini, generasi milenial ini biasanya dia udah bridging between nggak boomers banget, nggak X banget, tapi udah mulai bisa nyesuaiin diri ke Z. Di mana generasi Z ini yang udah mulai digitalize ya, generasi teman-teman ini adalah generasi yang sangat pintar. Generasi yang adaptif, sekaligus kadang karena mereka terlalu pintar dan adaptif dianggap susah diatur, dan kemudian dianggap tidak punya loyalitas gitu ya. Nah, kadangkala saya nggak tahu sih, biasanya ketika proses wawancara, generasi yang kayak saya dan generasi di atas-atasnya itu cenderung yang tipe kalem, tipe yang pemalu, tipe yang nurutan gitu. Sementara generasi Z ini, mereka adalah tipe yang pemberani, berani mengemukakan pendapat, sehingga mereka kadang akan dipikir, wah ini lebih jagoan nih daripada generasi di atasnya, termasuk saya gitu. Nah, kadangkala mungkin yang be genuine itu ya tergantung kebutuhan si company itu gitu ya. Biasanya memang kadang anak-anak yang generasi Z dan ke bawahnya ini, generasi alpha ini, memang mereka tuh jauh lebih berani gitu, jauh lebih berani daripada
generasi-generasi yang sebelumnya gitu. Jadi kalau yang generasi sekarang, misalnya kalau ditanya gitu mau gajinya berapa gitu ya, eh, mau gajinya berapa gitu, ya mereka udah akan tinggal sebenarnya gini sih, mereka bisa ngomong gitu loh, ngomong misalkan eh ya udah gitu, saya ngerasanya saya layak, ya nggak ngomong lah, tapi bisa dengan melakukan riset sebenarnya. Research untuk tahu kira-kira nanya-nanya gitu ya, atau ngeriset biar tahu kira-kira kisaran gaji yang sesuai dengan role ini tuh seberapa ya. Kayak gitu. Jadi ya tips paling mudahnya ya sebenarnya ngelakuin research aja sih gitu, kayak ngelihat kira-kira yang relevan itu berapa, lalu kemukakan misalkan oh kayaknya seperti ini nih, kayaknya saya segini tapi negotiable seperti itu. Jadi ya seperti itu sih mungkin tipsnya ya. Tapi ya sekali lagi kalau ditanya gimana be genuine tadi, ya kadang emang kita nggak bisa mengubah diri kita juga sih gitu. Tapi ya mengikuti keadaan gitu ya, mengikuti keadaan. For example, kayak apa ya, beberapa perusahaan saya yang terakhir itu kan termasuk isinya itu adalah generasi milenial dan generasi Z gitu. Berarti ya saya juga harus tahu bahwa tipe company seperti itu saya apply, ya saya harus berpikir dengan mindset anak-anak milenial gitu ya, mindset anak-anak gen saya gitu ya. Kenapa? Karena saya akan bekerja bersama dengan teman-teman itu gitu loh, bersama dengan generasi Z. Kalau saya nggak menyesuaikan diri dengan lingkungan saya bekerja nanti, ya nggak akan klop. Mungkin juga nanti apa istilahnya ya, si employer yang lagi interview saya juga akan ngelihat kayaknya orang ini nggak cocok deh gitu ya. Karena apa ya? Maksudnya karena ya dipandang nggak bisa nih kayaknya dia kerja sama generasi-generasi milenial atau generasi Z ini, soalnya dia lebih terlalu kaku gitu ya, nggak fleksibel, kayaknya kurang cocok deh kalau kita hire kayak gitu. Jadi ya memang harus menyesuaikan diri dengan tipikal company gitu ya. Kayak misalnya contoh teknologi company, ya tahu kan ya, Mark Zuckerberg itu umurnya berapa gitu loh, masih muda banget kan. Eh Memang tipikal yang sangat sangat digital gitu. Jadi ya emang harus disesuaikan gitu. Contohnya kayak saya nih di Sayur Box. CEO saya even younger than me gitu ya. CEO saya tuh orang Jogja sebenarnya, bapak ibunya orang Jogja, bapaknya orang Inggris gitu ya. Bule lah. 30 sekian gitu ya, lebih muda beberapa tahun dari saya. Ya, but it's fine gitu. Kita harus sama-sama belajar gitu kan untuk tahu bahwa kita saling ngebantu gitu loh. Ada skill set saya juga yang mungkin dibutuhkan oleh dia gitu. Makanya saya masih tetap ada di company seperti itu. Jadi ya memang harus tetap menyesuaikan sih dengan company yang memang kita tuju. Kayak gitu sih. Semoga Terima membantu kasih, ya, Pak Desi. Arif. Iya. Masih ada lagi teman-teman, masih sekitar 7 menit, mungkin bisa dimanfaatkan untuk ini bertanya mumpung ketemu dengan Kak Desi ini. Mungkin ini saya bertanya ke Desi. Tadi kan selagi masih kuliah itu alangkah baiknya juga sudah mulai mengupgrade diri gitu ya, supaya nanti ketika lulus itu sudah lebih siap ini. Nah, kalau ini menurut mungkin pengamatan atau pengalaman Desi, walaupun tadi sudah disebutkan salah satunya mungkin meningkatkan keterampilan ini language atau bahasa pemrograman yang ada, R, Python dan sebagainya itu. Selain itu mungkin kira-kira apa lagi mungkin Kak Desi yang perlu kita upgrade yang penting, signifikan untuk nanti ketika kita mau bekerja gitu.
Sebenarnya sih lebih ke tergantung si anak. Saya sih lebih ngelihatnya Taylor ya, Bu Lucy. Jadi tergantung anak itu mau berkarir di bidang apa. Sebagai contoh, kalau yang tadi saya kasih kenapa dia butuh introduction to R dan lain-lain kan dengan asumsi anak itu mau berkarir di data analis, gitu ya. Tapi kalau dia nggak mau, misalkan dia mau berkarirnya apa? Contohnya dia mau berkarir di bidang insurance gitu ya. Berarti skill set yang harus dipelajari beda kan. Nah, saya emang nggak gitu ngerti ya insurance, mungkin Galih yang lebih jagoan gitu ya. Nah, harus tahu juga gitu. Kalau di insurance kira-kira apa ya? Maksudnya lesson-lesson apa yang perlu? Biasanya sih saya gini sih Bu taktiknya. Misalkan saya kan research ya. Saya tuh punya satu topik yang saya pengen ketahui gitu. Contoh misalnya eh neuroscience gitu ya. Neuroscience tuh sebenarnya adalah gabungan research dengan neuroscience gitu ya. Nah, saya tak pengen tahu topik itu neuroscience. Saya tinggal Coursera sih yang sering saya pakai Coursera or edX gitu ya. Tinggal search aja dengan satu topik yang saya pengen tahu, Coursera neuroscience, nanti itu udah akan keluar course yang berhubungan dengan itu. Nah, tinggal saya pick dari situ kira-kira course mana ya yang relevan. Gitu. Jadi misalnya contoh kalau misalnya kayak saya sekarang di user experience research. Saya pengen tahu satu skill set gitu ya. Ya, bisa umum bisa khusus. Kalau mau umumnya ya tinggal masukin aja user experience research ke Coursera. Itu udah akan keluar puluhan puluhan apa ya, training atau learning yang relevan dengan user experience research. Orang udah bisa milih. Misalnya mulai dari yang basic banget, introduction to user experience research. Kalau buat saya mungkin itu udah nggak perlu. Oh, saya udah tahu. Saya lebih pengen pilih yang advance-nya. Karena kan biasanya si Coursera atau edX mereka akan ngasih tahu ini tipenya apa. Beginner, intermediate, atau advance. Jadi udah bisa dipilih sesuai dengan kira-kira skill set saya seberapa. Kalau misalnya buat teman-teman yang baru kuliah, wah saya perlu tahu beginner aja nih minimal nggak buta-buta banget, ya pilih aja set yang apa training yang beginner. Kalau buat saya mungkin saya udah nggak butuh yang beginner, saya butuh yang intermediate to advance. Saya tinggal pilih, oh training apa ya yang kira-kira levelnya intermediate dan advance untuk supporting saya. Gitu. Jadi tinggal sebenarnya pengen tahu aja sih satu topik yang saya pengen ketahui. Udah si Coursera dan edX itu udah akan sangat ngebantu untuk mencarikan training-training yang lebih sesuai gitu sih Bu. Oke, terima kasih tipsnya ini mungkin sangat bermanfaat untuk teman-teman tadi ya. Jadi tinggal kita itu tertariknya bidang apa, search di Coursera Tertariknya nanti akan bidang. muncul banyak pilihan gitu ya. Bener. Oke. Yang gratisan juga banyak banget kok. Biasanya kalau yang beginner tuh masih gratisan. Yang intermediate dan advance itu yang lebih berbayar. Tapi berbayarnya pun hitungannya tuh masih murah gitu ya. Dengan kualitas yang sangat baik gitu. Dan enaknya tuh sebenarnya mereka tuh banyakan online course-nya itu self-paced. Dalam arti adalah materinya udah ada recorded, jadi kita tinggal nyesuaiin dengan jadwal kita. Jadi there is no reason nggak ada waktu untuk belajar gitu. Karena misalnya contoh, saya cuma bisa set, kalau saya kan kerja ya. Saya cuma bisa set jadwal belajar saya tuh setelah pulang kerja. Ya nggak masalah, tinggal saya punya jadwal sendiri aja. Oh, abis selesai kerja, saya mau belajar deh 1 jam aja per hari. Gitu. Karena kan dia self-paced, jadi kita yang pilih kita mau belajar kapan. Ada memang yang terjadwal, ada kelas, tapi kan itu akan lebih mempersulit kan. Oh, siapa tahu kelasnya tabrakan dengan aktivitas gitu. Tapi kalau yang self-paced itu kan enak banget. Tinggal kita yang arrange waktu kosong saya. Oh, aku mau belajarnya malam aja atau aku mau belajarnya during the weekend aja tapi full 4 jam misalnya. Silahkan gitu, tinggal disesuaikan dengan masing-masing. Oke, terima kasih Desi. Nah ini
Ada satu pertanyaan di chat dari Teddy. Teddy Teddy ya. ini angkatan 2020, mungkin akan saya bacakan. Halo Kak, saya ingin bertanya, kebanyakan lowongan pekerjaan saat ini persyaratannya minimum 1 tahun pengalaman kerja. Nah, kalau untuk fresh graduate yang sama sekali belum memiliki pengalaman kerja 1 tahun, bagaimana ya tipsnya untuk mencari pekerjaan itu? Atau untuk pengalaman kerjanya, kalau misal kebanyakan lowongan pekerjaan itu meminta persyaratan minimal 1 tahun. Hmm. Mungkin gimana ini, Desi, Eh, masukannya untuk Sebenarnya mungkin ya, Mas Teddy, pertama, lowongan pekerjaan untuk fresh graduate itu sebenarnya masih cukup banyak, masih banyak. Tinggal kita filter aja gitu ya, filter di job seeker portal itu, karena banyak banget kok. Nah, bisa jadi yang kamu lihat itu butuh pekerjaan, butuh pengalaman kerja 1 tahun, emang biasanya itu contoh-contohnya adalah yang udah lebih senior kayak gitu. Contoh misalnya gini, kalau saya nyari tim, saya juga ada settingannya gitu loh. Apakah saya butuh tim yang benar-benar fresh graduate atau butuh yang udah pengalaman gitu. Nah, itu tuh memang pasti setiap company udah punya settingan sendiri-sendiri gitu. Jadi bisa dibantu dulu dengan filtering hanya cari yang fresh graduate karena kamu kan butuh first job gitu ya dan untuk punya pengalaman. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah cari lowongan pekerjaan yang sifatnya intern. Intern memang nggak pasti. Dalam arti bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, bisa 1 tahun. Tapi kenapa saya bilang jalani intern? Karena intern itu adalah pintu yang bagus untuk kamu step up. Pertama, kenapa butuh intern? Ya, contoh yang ini tadi, banyak lowongan yang butuh udah punya pengalaman. Sementara intern itu syaratnya biasanya no syarat atau fresh graduate. Karena intern, orang nggak expect kamu untuk, wah sepintar itu udah punya skill set yang banyak. Intern itu anggapannya tuh seperti anak lulus kuliah terus pengen belajar. Nah, itulah intern di kantor gitu ya, di company. Jadi, kalau ada lowongan yang ada kata-kata intern, trainee, lakukan. Cari, maksudnya masuk aja dulu gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kamu misalnya intern di satu company, tapi kamu ngerasa nggak cocok di situ ya, minimal pengalaman internmu bisa kamu pakai untuk apply ke company yang lain. Nah, tapi sebaliknya, kalau kamu thanks God banget, misalnya beruntung, internnya di mana? Intern di Unilever. Misalnya contoh ya, Unilever itu dream company lah ibaratnya. Kalau kamu udah berhasil walaupun cuma intern di Unilever, pergunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena intern itu most likely untuk step up diambil menjadi karyawan tetap di Unilever itu jauh lebih besar ketimbang orang yang di luar yang non-intern. Jadi kalau udah masuk ke company yang emang kamu ngerasa udah suka banget, baik-baiklah di sana, bagus-baguslah di sana. Karena opportunity-mu akan sangat besar di sana. Ya, kalaupun jadi intern itu kayak no harm banget gitu. Kalaupun kamu nggak cocok, pengalaman intern bisa dipakai untuk apply ke tempat lain. Kalau kamu cocok, alhamdulillah, stay aja di situ untuk seterusnya. Gitu. Jadi ya paling mudah itu pertama filter dulu, yang kedua cari lowongan-lowongan yang ada kata-kata intern atau associate. Gitu sih. Saya Semoga rasa jelas membantu. ya tadi ya penjelasan dari Kak Desi. Nah, ini sebenarnya menarik ini bincang-bincangnya dengan Desi dan teman-teman, saya yakin sangat ini mengapresiasi ini. Oh, ini masih ada satu lagi pertanyaan dari Clara. Ini Clara angkatan 21 ya Clara ya. Oke, ini. Bagaimana ya sebaiknya saya mengajukan CV kepada perusahaan atau industri, terutama jika pengalaman dan keterampilan saya tidak sepenuhnya sesuai dengan jurusan kita ini atau latar belakang pendidikan yang biasanya mereka cari. Apakah ada strategi khusus atau tips yang dapat membantu saya menarik perhatian mereka meskipun tidak memiliki ya, keterampilan langsung di bidang tersebut? Saya boleh tahu nggak ya, Clara, contohnya contoh realnya boleh mungkin Clara Open mic, jawab. silakan, Ya, nggak apa-apa, Clara boleh Clara. open mic untuk kasih tahu saya contohnya yang kamu tertarik itu apa?
gitu. Boleh sebagai contoh, boleh contoh real atau contoh bikin-bikinan. Clara atau chat juga boleh kalau ini tidak bisa. Oh, boleh. Oh, ya, Chat aja silakan boleh. chat saja. Mm-mm. Saya contohnya nih, saya tertarik ini, tapi saya jurusannya matematika gitu. Boleh tolong dikasih contoh nggak? Biar saya jawabnya bisa lebih relevan. Oke, kita tunggu sebentar jawaban Clara. Bisa Clara? Oke. Oke, ya udah. Hmm. Mungkin gini ya. Saya kasih contoh aja deh. Saya pernah nerima CV anak apa ya? Saya lupa, bentar saya mikir yang agak aneh-aneh gitu ya. Kayak yang cukup aneh ada dari anak geografi. Saya pernah nerima CV tim anak teknik geologi. Kebayang ya maksudnya? Geografi, teknik geologi. Nah, teknik geologi itu biasanya karirnya itu Pertamina kayak gitu ya. Contoh, nggak relevan kan ya kalau saya bilang ngapain dia karir di research. Misalnya contoh, ini sebaliknya dari arah yang sebaliknya gitu ya. Nah, gimana caranya untuk punya menarik perhatian? Nah, sekarang gini, kalau teman-teman misalnya contoh kalau dari matematika gini deh, saya lulusan matematika, jangan lulusan matematika deh, misalnya saya ada kemarin tuh anak apa ya jurusannya kayaknya geografi deh atau apa gitu, tapi dia pengen belajar user experience research gitu loh. Sebenarnya nggak relevan. Nggak relevan dari sisi CV-nya tuh nggak relevan. Dari sisi kuliah. Sorry, dari sisi kuliah nggak relevan. Tapi kenapa tetap saya panggil interview? Alasannya adalah satu. Dia walaupun nggak relevan, dia punya yang tadi itu, upgrading skill. Dia tahu bahwa dia jurusannya geografi. Bisa jadi nggak relevan dengan user experience research. Tapi dia masukin ke CV dia bahwa dia mengambil kelas Binar Academy Introduction to UX Research selama 3 bulan. Nah, dengan modal itu aja, saya yang membaca CV dia menjadi berpikir, oke, anak ini jurusan geografi, tapi dia setidaknya sudah punya upgrade skill ke user experience. Berarti dia sudah tahu loh bahwa dia itu mau bisa jadi dia nggak mau berkarir di geografi, tapi dia mau berkarir di UX research setelah dia ikut training dan lain-lain. Akhirnya saya panggil untuk interview, gitu kan. Nah, jadi yang kalau gimana cara menarik perhatian, yaitu tunjukkan bahwa kamu emang niat serius di bidang itu. Karena kalau enggak, bagaimana mungkin employer akan tahu? Kalau misalnya nih, contoh Clara, jangankan jurusannya, maksudnya satu jurusan aja belum tentu loh CV-nya dilirik kalau nggak menunjukkan keniatan di bidang itu. Kayak gitu. Jadi, kalau emang niat di bidang tertentu, walaupun ngerasa jurusannya tidak relevan, minimal upgrade skill yang berhubungan dengan jurusan, yang berhubungan dengan apa yang mau dituju. Sehingga orang merasa bahwa kamu memang serius di bidang itu, serius di skill itu. Karena kalau enggak, si employer nggak akan pernah tahu kamu serius atau enggak. Gitu. Sebelum kamu menunjukkan proof bahwa saya mempelajari itu loh. Gitu. Jadi mudah-mudahan itu ngebantu ya. Untuk bidang apapun. Gitu. Ya, saya rasa jelas ya Clara ya. Ini dari penjelasan Kak Desi. Oke, terima kasih. Baik Desi, ini saya masih pengen banyak mengobrol, tapi ini nampaknya waktunya itu cepat berlalu. Ini sudah 10:30 lebih, maka untuk tanya jawabnya itu mungkin cukup sampai di sini. Sekali lagi terima kasih untuk Desi. Nah, untuk menutup ini mungkin dari Pak Hartono atau Pak Aris mau menyampaikan closing statement, mungkin silakan.
Pak Hartono. Mari. Ya, terima kasih Desi, terima kasih Bapak Ibu yang lain ya juga teman-teman, banyak hal kita dapat ya, gitu ya tadi termasuk big tips yang menarik gitu ya. Saya sendiri banyak mendapat pengetahuan gitu ya, termasuk juga trik-trik seperti tadi yang saya kan tadi gimana kalau belum punya pengalaman tapi mau melamar gitu ya tadi salah satunya Desi memberikan opsi magang gitu, internship gitu ya, supaya menunjukkan bahwa itu ya. Kemudian juga tadi pertanyaan Clara terakhir itu juga menarik gitu, malah yang ketika mau habis waktunya malah tanya banyak yang tanya gitu ya, itu tertarik itu di ya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Saya berharap bahwa apa yang kita perbincangkan di sini akan berguna bagi teman-teman, terutama kalau Bapak Ibu mungkin sudah tidak gitu ya. Tapi kalau mau personal branding masih bisa Bu, Bapak Ibu gitu ya. Personal branding gitu ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Desi. Nanti kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi yang lebih lama lagi. Tadi Bu Lucy mengatakan kalau 1 jam nggak cukup gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri ya. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih. Selamat Terima siang, kasih, terima kasih Desi. Desi. Ya, terima kasih.